Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam video pembelajaran online. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, pada perjumpaan kita kali ini kita akan membahas tentang pelajaran yang ke-10, yaitu kisah teladan Wali Songo. Yang pertama adalah Wali Allah. Siapakah Wali Allah itu? Di dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan bahwa Wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Di samping melakukan hal-hal yang wajib, para Wali Allah senantiasa melakukan hal-hal yang sunnah serta menjauhi hal-hal yang makruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang artinya, ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Quran Surat Yunus ayat 62 sampai dengan ayat 63. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah tentang keimanan wali Allah. Keimanan yang dimiliki oleh wali Allah tidak dicampuri oleh kesyirikan. Mereka tidak mengakui kekuatan lain, misalnya batu, keris, tombak, senapan, dan lain-lain yang merupakan perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sebagian manusia ada yang mendapat hidayah, sementara sebagian yang lainnya disesatkan karena mereka sesungguhnya telah menjadi setan-setan sebagai wali selain Allah. Sementara mereka mengira bahwa mereka mendapatkan hidayah. Quran Surat Al-A'raf ayat 30. Yang kedua, ketakwaan wali Allah. Keimanan para wali Allah tidak sekadar pengakuan, tetapi keimanan mereka menghasilkan ketakwaan. Mereka melakukan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Mereka tidak hanya melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh agama, tetapi juga menjalankan semua amalan-amalan sunnah. Mereka menghindari perkara yang makruh dan menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baiklah. Semoga pengenalan tentang wali Allah di atas cukup menambah wawasan kita. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas yaitu tentang kisah teladan wali. Nah, anak-anak, gambar masjid ini merupakan salah satu peninggalan yang terkenal dari salah seorang wali songo, yaitu Sunan Kudus. Oleh karena itu, masjid tersebut dinamai Masjid Menara Kudus. Untuk lebih mengenal tentang siapa wali songo itu dan kisah teladan apa yang dapat diambil dari mereka, kalian dapat mempelajari penjelasan berikut ini. Yang pertama yaitu Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim disebut juga dengan Sunan Gresik atau Sunan Tandes. Ia lahir di Samarkand, Asia Tengah dan wafat di Desa Gapuro, Gresik, Jawa Timur. Kisah keteladanannya adalah semangatnya mendakwahkan Islam. Sunan Gresik banyak membela rakyat, terutama rakyat di daerah Jawa Timur
yang tertindas oleh Majapahit. Ia juga mengajarkan cara-cara baru tentang bercocok tanam. Kemudian yang kedua, yaitu Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel atau Raden Rahmat dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya. Makam Sunan Ampel terletak di Desa Ampel, Surabaya. Kisah keteladanan yang menarik adalah ketika Sunan Ampel berdakwah kepada Prabu Brawijaya. Meskipun akhirnya tidak memeluk agama Islam, Prabu Brawijaya terkesan dengan ajaran agama Islam sebagai ajaran budi pekerti yang mulia. Sunan Ampel mengajarkan falsafah Moh Limo atau 5M. Yang dimaksud dengan Moh Limo adalah tidak mau melakukan 5 perbuatan yang tercela. Yaitu yang pertama, main atau berjudi. Kemudian yang kedua, ngombe atau mabuk-mabukan. Kemudian yang ketiga, maling atau mencuri. Berikutnya yang keempat adalah madat atau menghisap candu atau ganja, istilahnya nyabu. Kemudian yang kelima adalah madon atau berzina. Nah, berikutnya sunan yang nomor 3 yaitu Sunan Bonang atau Makdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra daripada Sunan Ampel dan sekaligus muridnya. Ia wafat pada tahun 1552. Kisah keteladanannya adalah cara berdakwahnya yang bijak. Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka. Ia memasukkan alat musik Bonang pada seperangkat alat musik gamelan. Oleh karena itu, dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Sunan Bonang juga penggubah suluk wijil dan tembang tombo ati. Berikutnya yang keempat yaitu Sunan Derajat. Sunan Derajat juga putra daripada Sunan Ampel. Ia diperkirakan wafat pada tahun 1552. Pesantren Sunan Derajat dijalankan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Kisah keteladanannya adalah cara berdakwahnya yang menekankan keteladanan dalam hal perilaku yang terpuji, kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan agama Islam. Sunan Derajat juga berdakwah melalui kesenian. Tembang mocopat, pangkur disebut sebagai salah satu ciptaannya. Kemudian yang kelima yaitu Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra daripada Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji. Ia memiliki peran yang sangat besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Ia menduduki posisi sebagai Panglima Perang, penasehat Sultan Demak, dan hakim peradilan negara. Sunan Kudus banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dari priai Jawa. Di antara yang pernah menjadi muridnya adalah Sunan Prawoto, penguasa Demak, dan Arya Penangsang Adipati Jipang Panolan. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah Masjid Menara Kudus. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550. Yang keenam adalah Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishaq. Ia termasuk murid Sunan Ampel dan seperguruan dengan Sunan Bonang. Salah satu keturunannya adalah Sunan Giri Prapen yang menyebarkan agama Islam
ke wilayah Lombok dan Bima. Sunan Giri sangat berjasa mendakwahkan Islam di Pulau Jawa, bahkan sampai ke wilayah timur Indonesia. Ia pernah menjadi hakim dalam perkara Syekh Siti Jenar. Ia pun juga berdakwah melalui kesenian. Tembang Islami untuk dolanan anak-anak diciptakannya, seperti jamuran, jitungan, dan delian. Berikutnya yang nomor 7 adalah Sunan Kalijogo atau Raden Said. Sunan Kalijogo adalah putra daripada Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilotikto atau Raden Saur atau Sayyid Ahmad bin Mansur atau Syekh Subakir. Ia adalah murid Sunan Bonang. Sunan Kalijogo juga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah, seperti wayang kulit dan tembang suluk. Tembang suluk, ilir-ilir, dan gundul-gundul pacul juga dianggap sebagai hasil daripada Sunan Kalijaga. Kemudian yang nomor 8 adalah Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra Sunan Kalijaga. Ia memiliki adik ipar Sunan Kudus. Tempat tinggalnya di Gunung Muria yang letaknya di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Seperti ayahnya, Sunan Kalijaga, ia berdakwah dengan cara yang sangat lembut. Kesenian gamelan dan wayang tetap digunakannya sebagai alat berdakwah. Sunan Muria menciptakan tembang Sinom dan Kinanti. Sasaran dakwahnya yaitu para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Kemudian yang ke-9 yaitu Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah putra Syarif Abdullah Omdatuddin. Ia berjasa mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya yang kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di daerah Banten sehingga kemudian menjadi Kesultanan Banten. Sunan Gunung Jati memberikan keteladanan yang sangat baik dalam bekerja. Ia sering ikut bermusyawarah dengan para wali-wali lainnya di Masjid Demak. Pada pembangunan Masjid Agung Sang Ciptoroso pada tahun 1480, Sunan Gunung Jati melibatkan banyak pihak, termasuk para wali-wali lainnya, sejumlah tenaga ahli yang dikirim oleh Raden Patah. Nah anak-anak, demikian tadi penjelasan tentang wali Allah, yaitu para wali songo. Semoga dengan penjelasan ini kalian semakin paham, semakin mengerti betapa luar biasanya jasa para wali songo terkait dengan penyebaran agama Islam khususnya di Pulau Jawa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.